Pasensya ka na, ako napapansin mo ulit ang... Nakakalimutan na natin. Malamalik. Film ini akan berfokus pada dua karakter dari keluarga yang berbeda. Yang pertama adalah wanita bernama Esther yang sudah menikah selama 5 tahun dengan pria bernama Charles. Hari itu Esther protes pada suaminya yang tiba-tiba membatalkan rencana mereka untuk jalan-jalan. Dari cara mereka berkomunikasi, ada kerenggangan dalam hubungan Esther dan Charles ini. Nah, sekarang kita beralih ke karakter yang kedua, yaitu pria bernama Chris. Ia juga sudah menikah selama 6 tahun dengan wanita bernama Annie. Berbeda dengan pasangan suami istri sebelumnya, hubungan antara Chris dan Annie ini terlihat lebih harmonis. Meski begitu, saat itu Annie juga menolak untuk jalan-jalan bersama sang suami. Ternyata hari itu adalah tanggal 17 April, di mana karakter Esther dan Chris memiliki sebuah ikatan. Ya, tanggal 17 April adalah hari meninggalnya hewan peliharaan mereka yang bernama Pochi. Jadi 7 tahun yang lalu, sebelum Esther dan Chris menikah dengan pasangannya masing-masing, mereka adalah sepasang kekasih. Meski sudah putus, setiap tahunnya Esther dan Chris rutin berkunjung ke makam Pochi, namun mereka tidak pernah bertemu di sana. Sementara itu, pasangan mereka mungkin malas ke makamnya Pochi, toh hewan tersebut bukan siapa-siapa mereka. Nah, tahun ini ceritanya agak berbeda. Ketika pasangan mereka kompak tidak ikut ke makam Pochi, Esther dan Chris malah tidak sengaja bertemu di sana. Berhubung putusnya baik-baik, mereka pun saling melempar senyum dan lanjut mengobrol. Mulai dari membahas pasangan masing-masing hingga pekerjaan di mana Chris punya bisnis konstruksi dan Esther membuka usaha laundry. Ketika keduanya sudah diselimuti romansa masa lalu, Chris pun mengaku kalau ia merindukan Esther. Esther ternyata juga merasakan hal yang sama, dan akhirnya kesamaan tersebut membuat mereka nekat bermesraan di sebuah penginapan. Meski momen itu begitu dirindukannya, ujung-ujungnya Esther malah menyesal. Ia tidak ingin merusak hubungannya sendiri serta rumah tangga orang lain. Perbuatan mereka tadi membuat Esther dan Chris jadi merasa bersalah dengan pasangan masing-masing. Di hadapan sang istri, Chris selalu bersikap manis dan sering memberi hadiah. It's for you. Aga mo pa umuwi. Lagi ka pang may dalang suho. Napapansin na ako sa'yo. Siguro may kasalanan ka. Oh, baliw na baliw sa'yo. Sementara itu, Esther juga mulai memperbaiki komunikasinya dengan Charles. Usaha itu ternyata tidak sia-sia, di mana Charles mulai terbuka dan mengaku sedang stres dengan pekerjaannya. Suasana romantis di antara mereka pun akhirnya berujung di atas ranjang. Meski sudah mendapatkan jatah dari suami, Esther ternyata belum puas. Charles tidak setangguh Chris. Esther pun mulai memuaskan dirinya sendiri dengan membayangkan sosok mantannya itu. Promotion yan, di ako siguradong... Suatu hari, rumah Esther dan Charles kedatangan tamu, yaitu Tere, adik kandung dari Charles. Saat itu Tere mengadu pada Charles kalau sedang marahan dengan suaminya. Meskipun ia dan Tere tidak akur, Esther terpaksa menginapkan adik iparnya itu di rumah karena bujukan Charles. Baru beberapa jam di rumah itu, Tere sudah berulah. Perkataannya menyinggung Esther sehingga kakak iparnya itu marah kepadanya. Kemarahan Esther pun makin menjadi-jadi karena ketidakbecusan Charles menengahi mereka. Sama mo ako dito. Kung wala ka ng kailangan, matutulog na ako. Ba? Minyon ba mawawala sa'yo?
Pinamaliit niya yung negosyong Sir! Maghiwalay na tayo. Scene pun beralih ke tanggal 17 April di tahun berikutnya. Lagi-lagi Esther tanpa sengaja bertemu dengan Chris di makamnya Poci. Tanpa basa-basi, di hadapan Chris, Esther curhat tentang rumah tangganya yang diambang perpisahan. Meski sudah 5 tahun menikah, Charles tidak pernah memahaminya. Nah, sebagai pelipur lara, Esther dan Chris pun akhirnya kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di sebuah penginapan. Sebelum pulang, Chris memberikan nomor ponselnya pada Esther. Pwede ko bang malaman kung ano yung... Beberapa bulan setelah peristiwa itu, kehidupan rumah tangga Chris dan Ani mendapat cobaan. Terjadi kecelakaan besar di proyeknya Chris, sehingga membuat pria itu harus bertanggung jawab. Ani yang tidak tahan terus diteror oleh keluarga korban proyek, akhirnya nekat meninggalkan Chris sendirian menanggung semuanya. Kini keinginan Chris untuk kembali pada Esther pun jadi semakin kuat. Pagod na ako sa sitwasyon natin. Sementara itu, Esther dan Charles yang ingin bercerai memutuskan untuk melakukan konseling terlebih dahulu. Mereka berusaha ngobrol baik-baik, tapi ujung-ujungnya marahan lagi. Di sini Charles terlihat ingin berubah, bahkan ketika ibunya Esther meninggal, ia selalu menemani Esther. Lambat laun hati Esther yang sempat condong ke Chris pun akhirnya kembali pada Charles. Apalagi sekarang hubungannya dengan Tere sang adik ipar mulai akur. Dala akong cake. Ako nag-bake nito. Namin ng kuya mo. May cake na. Salamat ah. Suatu hari, ketika Esther dan Charles merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Esther tanpa sengaja melihat isi chat suaminya itu dengan seorang wanita. Wanita itu menanyakan kapan Charles akan memberitahu Esther kalau mereka akan segera punya anak. Ternyata Charles diam-diam berselingkuh dengan wanita itu. Tanpa menunggu Charles menyelesaikan penjelasannya, Esther pun langsung bergegas pergi begitu saja. Di tanggal 17 April di tahun berikutnya, dengan senyum sumringah, Esther menunggu kedatangan Chris di makamnya Poci. Ia merasa semesta mendukung dirinya dan Chris untuk kembali bersama. Tidak seberapa lama Chris pun datang. Pria itu kini lebih santai karena permasalahannya di proyek sudah selesai. Apa yang dikatakan Chris kemudian sungguh bertolak belakang dengan yang diharapkan Esther. Gutom ako eh. Okay ka lang ba? Pria itu mengabarkan jika kini ia sudah punya pacar yang sedang hamil anaknya dan mereka akan segera menikah. Chris juga menambahkan kalau di tahun-tahun berikutnya ia tidak akan berkunjung ke makam Poci lagi. Ketika Chris bertanya bagaimana ia dan Charles, Esther yang kagok pun berbohong kalau hubungan mereka baik-baik saja. Setelah memberikan pelukan perpisahan untuk Esther, Chris pun pergi dan film ini selesai begitu saja.